Wih gila, cakep amat nih. Coba kita minta rating dari Pak Ketu dulu nih ya. Cakep Gimana kok? nih. Wih, serius ya. Jujur gue belum pernah lihat sama sekali mobil ini ya. Gua Gue aja aja udah sampai lama lupa nggak lihat. kalau Lukas punya mobil Type R. Kirain dia udah berubah merek. Nah, oh serba hitam ya kok ya? Setir itu ada angle-nya loh. Heeh. Kalau di sini udah pas nih bisa. Kemungkinan kita nih begitu nikung nih. Tuh, tangan kita ada power terus. Iya. Jadi kalau mobil pantatnya gecol, misalnya lagi belok kanan, set, gecol, set, cepat. Nah, Oke guys, balik lagi dengan gua Davin. Hari ini kita baru aja nih tadi bersih-bersihin mobil ya. Jadi dari Pulau Mandalika tuh mobilnya turun di daerah Tanjung Priok situ ya. Gue bawa pulang udah tuh, gue diemin aja udah ada hampir 2 minggu kayaknya ya mobilnya. Dan akhirnya baru hari ini ada kesempatan kita bersihin, beberes. Terus udah gitu kita pasang-pasangin lagi, joknya kemarin kan dilepas. Terus ya pokoknya kita rapi-rapihin lah, kita beresin. Tadi shocknya juga habis gua pukin lagi karena kemarin pas baru balik settingan track. Jadi ini sekarang kita lagi jalan-jalan siang sambil kita mau menuju sebuah tempat ya, tempat di mana ini adalah markasnya Air Club Indonesia ya. Air Club itu adalah grup gua Civic Type R, isinya semuanya kebanyakan adalah FK8, FK5 yang baru-baru. Nah, habis ini kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang di sana, jadi ikuti terus saja. Yuk, kita menuju ke tempat itu. Nah, si FL5 EP400 kita ini, gue senang banget ya. Jadi, dari pergi sampai balik, semuanya nggak ada masalah. Ya, sempat ada masalah waktu itu yang busi, tapi itu doang. Dan kita udah cek, nggak ada masalah kayak internal mesin. Syukurlah ya, jadi nggak ada problem sama sekali. Kita udah terkompresi, kita cek juga pistonnya nggak ada yang potel atau bocel. Nah, semuanya fine-fine aja. Sekarang kita pakai daily juga, mobilnya no problem, semuanya udah dipakein balik ke velg 19 karena velg 19 gua bannya lebih tebel ya, mobilnya jadi lebih tinggi, jadi lebih gampang juga dipakai biar nggak gesrot-gesrot. Pokoknya enak banget deh di mobil deh, bisa all rounder, daily bisa, nganter anak sekolah bisa, ke mall bisa, ke track juga. Nah, sekarang gue udah ada nih di markasnya Air Club. Ini adalah Engine Plus Motorsport ya. Jadi di sini emang tempatnya Air Club karena sebenarnya Koko Lukas tuh dia punya juga Type R, cuman jarang terlihat ya karena dia udah banyak megang sekarang mobilnya kebanyakan Porsche, udah gitu GTR gitu kan. Tapi emang dari dulu Engine Plus nggak cuma Honda, tapi mereka terkenal dengan adanya dulu Honda Estilo ya, yang namanya Casper tuh dulu Estilo diturboin, terkenal banget di dunia balapan drag race. Nah, hari ini gue mampir sini nih, kayaknya nggak Abdul ya, ibaratnya udah punya Type R, nggak main-main di markasnya Air Club, jadi langsung aja yuk kita cari Koko Lukasnya. Mana ya dia ya? Nah itu dia tuh, ada orangnya. Selamat siang, Pak Direktur. selamat siang. Direktur apaan? Ini bukan Pak Direktur, ini yang punya nih Engine Plus. Ya udah sering lah ya, kita udah nggak usah kenalin lagi, udah tahu lah. Di klip aja. Perkenalkan, nama saya Lukas. Ya, nah kok, jadi gue bilang nih tadi kan, udah punya Type R, gue belum pernah bawa Type R gue sini, silaturahmi lagi dong. Oh iya, mantap. Dulu kemarin waktu itu baru mau pesen FL5 tuh dulu. Oke. Indennya lama dan gue bilang, kalau Lukas tuh punya sebenarnya Type R tapi jarang dikeluarin aja nih. Ada yang tua, generasi sebelum FL5. Yang dulu kan sebelumnya kan apa tuh? Dulu Engine Plus terkenalnya dari Estilo. Oh iya dong. Mana tuh mobil? Casper di gudang. Oh di gudang. Iya. Ingat tahu. Estilo tetap punya tuh. Oh itu Never Ending Project, mobil sendiri. Emang berawalnya semua dari Honda nih kita ini. Berawal dari hobi. Dari hobi. Ceritain dikit dong mengenai gimana sih nih awal mulai kan Engine Plus sekarang nih sudah sebesar ini ya. Dulunya penasaran kan orang, wih tau-tau udah langsung buka gede-gedean seperti ini apa gimana sih? Kalau dari awalnya banget kejauhan. Kita cerita ya Engine Plus waktu itu kan nongkrong saya sama temen namanya Ecin, ada namanya Randy, ada namanya Ferdi, ya kan teman-teman di Kelapa Gading, kita sama-sama hobi mobil, ya kan kayaknya tahun-tahun 2010 gitu. 2010-an. Ya kan? Dari rumahan terus, gitu dulu. Iya dari rumahan, terus mulai bangun mobil drag.
ya kan? Iya. Estilo, Casper, terus mulai dilanjut lagi Mitsubishi Evo, ya kan? Evo. Habis Evo, drag race mulai turun ke balapan touring, mulai dari Honda Brio, ya kan? Sampai seterusnya deh sekarang. Jadi Nggak kelanjutan berhenti. bablas jadi begini. Iya, nih. jadi bablas. Berawal dari hobi sampai Luar bablas. biasa ya. Jadi apapun dilakuin dengan serius, sungguh-sungguh pasti membuahkan hasil juga lah ya. Disertai dengan doa. Nah, iya. keren. Nah, jadi gue juga dulu taunya pertama kalau Lukas tuh kita lihat di acara drag race ya. Dulu gue taunya, Engine Plus kayaknya bengkel balap drag tuh dulu. Tahun Sering berapa? turun Apa mobilnya dulu? 2008 lah, gue masih pakai Jazz dulu. Oke. Jazz dulu kayaknya sering turunnya pakai R34 ya. Oh iya, R34, bener. Itu R34. awal-awalnya Engine Plus banget tuh, ada R34. Sama Evo Di bawah hitam 2010. kalau nggak salah deh, Evo hitam. Iya, kalau ada hitam Evo ya? hitam malah udah di 2010-an. Oh, 2010. Kalau R34 malah sebelum 2010. Oh, oke. Iya, dulu taunya dari bengkel balap drag. Sekarang tahu-tahu Engine Plus lagi in-innya banget sekarang di balap touring ya kayaknya. Iya, sekarang lagi rame kan ikutan Kakak Davin Aduh, ke kita yang Mandalika ikutin terus. kalau Lukas justru terinspirasi. Mengikuti keadaan. Oke, sekarang lagi apa nih? Lagi banyak kerjaan apa jadi sekarang? Kita lihat-lihat dikit kali ya, kita diajak Ayo. review. Ya, Ada apa nih? lagi mengerjakan proyek-proyek pusing. Mm-hmm. Ya kalau kayak gini kita ngerjain perawatan juga sih. Mm-hmm. Tapi mungkin kita juga ada kayak ngecun R35 nanti. Oke. Ini Nismo ya? mau di dyno, ya. Oh, ini Tunernya bukannya waktu itu dibawa ke Mandalika nih? lain lagi. Oh, beda. Nanti ini mau dicuning sama Om Togi. Oke. Terus Nismo. ya ini lagi kita siapin juga buat ke Mandalika. Mm-hmm. Mungkin Desember. Oh, GT3 RS. Ini Jadi yang 991. 991.1. Point one. Oh, point Jadi one. kemarin tuh kita ada bawa GT3 992, setelah kita upgrade, time-nya lebih cepat sekitar 5-6 detik. Waktu itu standaran 146, terakhir itu 139, ya 6 detik sedikit lebih cepat. Nah itu rumusnya kita copy paste ke sini, jadi shock kita ganti 3-way, ban kita ganti soft compound, velg kita ganti, exhaust, terus kita remap. Iya. Tapi yang 992 kemarin aeronya kita ganti, ini enggak. Oke. Terus ini yang kemarin kita pakai balap di Mandalika. Nah ini yang sekarang kita lagi sibuk. Salah satunya adalah develop kayak ginian nih Kodavin. Oh, oke. Jadi ini tuh BMW M2 ini untuk one make race di Mandalika. Ini banyak pekerjaan in-house-nya. Kita mulai dari bracket wing, aero kit, Iya. sampai ke exhaust system semua kita bikin sendiri. Oh, ini yang oke. menjadi sekarang salah satu kesibukan kita. Oh ya nih salah satunya juga M4. Ih, keren nih, M4 warnanya asli gini. Enggak, ini apa yang SPPF sekarang itu ya? lagi rame tuh yang kayak stiker dulu Iya, dicat ya? disemprot. Apa itu namanya? SPPF. Oke, SPPF. Nah ini juga, ini masih molding, kita lagi pasangin kanat, terus lagi pasang side skirt. Nah ini kita proses semua di sini. Wow. Nah ini nih yang menarik nih, jadi nggak cuman parts dari luar negeri, tapi bisa bikin sendiri. Apa sebelum naik ke mesin CNC perlunya tentunya ada desain. Oh, oke. Jadi kita desain dulu spare part-nya. Oke, jadi yang saya bicarain tadi side skirt-nya hampir kayak gini, ini masih Prototype. Jadi ya. ini contohnya lah, samplingnya nih sebelum ditempel ke mobil. Kita cutting dulu pakai bahan-bahan biasa, Iya. ya kan? Baru nanti pakai bahan yang aslinya. Jadi kita pakai bahan yang mudah dipotong dulu. Tapi kalau ini nggak di mesin CNC, kita motongnya di kalau plat kita motongnya di laser cutting. Nanti kita lihat. Kalau ini mesin CNC itu bracket wing. Nah ini nih. Ini untuk bagian front splitter, Splitter, ada ya. splitter, lalu di sini ada ininya apa namanya? Papannya gitu ya, boardnya gitu. Gap filler. Nah ini nih, ini yang hasil dari mesin CNC. Oke. Ah, Ini yang ini dipakai aja. juga di M2 nih, jadi nih. Iya, ini yang dipakai di M2. Nah keren, ini, keren. tuh, ini kita ngerjain pakai mesin ini. Ya, Tapi ini jadi untuk mock-up model ya, bisa dibilang ya. Aslinya kan nggak pakai berat begini dong. kalau ini udah finish product Oh, nih. ini finish product. Iya, kalau ini harus kuat karena kan wingnya itu secara simulasi bisa sampai 160 kilo downforce di kecepatan sekitar 200 km per jam. Jadi kita butuh sesuatu yang kuat. Nah ini semua kita bikin in-house. Ini apa? Wing. Ini wingnya nih. Oh, oke. Ini yang buat ke bagasi ya. rupanya. Tuh.
Sini ala-ala spoon gitu ya. Ini Swan Neck. Jadi ini namanya mechatronic nih. Kalau kayak begini kita bilangnya ini mechatronic. Jadi apa ya? Kita bilang itu gabungan antara mechanical sama electrical engineering ya. Ya, betul. Jadi kalau Lukas ngerti beginiannya? Oh, ngerti. Ngerti? Iya. Ngerti. Ya, nyalain. Ya, pencet. Ya, wingnya kayak gini ya. Kirain belajar juga begituan. Nah, selain mobil balap ini kok ada mobil stance di sini nih. Oh, ini Porsche apa namanya nih? Nakaisan. 964 yang dipasang body kit RWB. Nanti saya ajak naik RWB. Jadi mobil RWB itu semuanya bisa masuk sirkuit, bukan mobil stance. Asli dari dunia balap ya? Karena dia dari dunia balap dan dia selalu ngumpulin teman-temannya di Jepang untuk masuk sirkuit. Jadi mobil ini nggak akan gesrot dan bisa untuk ngebut di sirkuit. Suspensi Aragosta, empat-empatnya. Terus apa namanya? Kaki-kaki semua full spherical bearing. Mesin semua kita rebuild terus kita upgrade. Jadi mesin pasti sehat. Ini RWB yang proper nih. Banyak kan kayaknya looks yang dicari ya. Kalau ini benar. Iya. Oh wow, apa ini? Tadi kan kita ngeliat ada plat di dalam tuh yang saya kasih contoh. Jadi kita semua motong platnya di sini. Oh, udah nggak pakai tangan Oh, nggak ada. Nah, ini banyak nih yang udah kepotong-potong. Jadi kita bikin plat semua laser cutting. Oke. Jadi kayak plat tadi tuh tinggal yang saya tahu tinggal pencet enter, cetik, paling 10 detik kepotong. Ini cepet banget motongnya, kayak motong mentega pakai itu panas. Yang penting panas. dikasih tahu ke software mau potongnya berapa tebel. Nanti jadi weldingnya yang tinggal manual gitu dong. Oh, enggak. Weldingnya pakai robot juga? Welding kita ngegerakinnya manual, tapi kita pakai teknologi yang paling baru. Jadi biasa kan welding kayak di lumerin tuh, ya, timahnya, bukan timah, kawatnya, ya kan. Kalau kita udah langsung jadi satu, tarik, jadi kecepatannya kayak bisa 10 kali lipat lebih cepat. Oh, dan rata ya? Rata. Ini buat motong-motong pipa. Semua jadi udah CNC motongnya. Ini udah bilangnya apa nih, jadi factory, ini bukan engine plus motor. Mendingan ini dah. Kalau kita bahas semuanya lama. Wah gila ya, jadi banyak banget yang bisa dibahas di sini. Apalagi gue orangnya demen technical stuff juga. Ini bahkan ada engine room sebenarnya kalau dilihat nggak habis-habis nih kita. Kayak keren ya, jadi bisa punya peralatan dengan laser cut teknologi, terus udah gitu juga CNC. Semuanya CNC bisa in-house. Nah itu impian semua workshop. Ya jadi balik lagi ngomongin time attack nih, kemarin baru aja balik kan kita time attack ya. Kemarin kalau Lukas, kalau dia bukan ikut time attack, dia ikutnya balap pakai Porsche GT3. Bener ya GT3 kan? GT3, mobilnya itu apa sih? Carrera GT3 mobilnya RS. GT3 Cup bilangnya. Jadi base-nya itu GT3 Base-nya biasa? GT3, tapi speknya di-upgrade jadi spek balap, lightweight, full roll cage. Jadi itu mobil datang langsung dari Porsche Motorsport. Yang sudah dimodifikasi untuk balapan one make race-nya Porsche. Iya. Jadi memang sangat-sangat capable lah ya. Beda banget kan nih. Kan Koho sering bikin ya, namanya kita modifikasi nih. Iya. Dibandingin sama mobil dari pabrik udah race ready. Ya beda banget. Ya biar gimana, kita tuner basisnya dari mobil jalanan yang kita rubah supaya bisa enak di sirkuit. Betul. Kalau dia memang diciptakan untuk mobil sirkuit. Gripnya beda, ban slick, ya kan, terus rigid chassisnya beda. Nikung dua roda tuh udah biasa banget dah pakai mobil-mobil kayak gitu. Oke, beda total. Nah kalau mobil kita nih, ini kan mobil ini. street, ya itulah konsepnya, kita bengkel modifikasi juga. Kita bikin gimana enak daily, tapi masuk track bisa membuahkan ini hasil. sih mobil track Kita banget minta nih. rating ya, minta rating Ban dari Pak depan Ketut. camber nih, ada nih 3 derajat nih, 2,5 nih. Pasti settingan anak track nih. Jadi ban depannya dimiringin. Ban belakang juga camber nih. Oh keren, ban Hankook lagi. Terus Buka ini ya, kita buang buka ya panas. mesinnya ya. Wih. Nah sekarang kita mau kasih lihat dong. Ini pakai apa, Vin? Ini pakai spoon. Oh cakep. Spoon Belum pernah original lihat nih. gua. Pertama di Indonesia. Masa? Iya, belum ada nih. Nyindennya bertahun-tahun kan. Waduh. Wih gila, cakep amat nih. Coba kita minta rating dari Pak Ketu dulu nih ya. Cakep Gimana kok? nih. Wih, serius ya. Intake. Shocknya yang berapa way nih? Gila. Shocknya tuh KW. sebenarnya bisa dibilang ini two way ya. Jadi bukan three way. Three way ya hitungannya, rebound, compression sendiri-sendiri. Dan dia ada reservoir pisahnya gitu. 2 way berarti. 2 way itu ya. Oke. Kalau 3 way itu pisah apa satu lagi ya? Compressionnya biasanya bagi 2.
Oh oke, low speed, high speed. Iya. Iya. Yang ini enggak, artinya benar, two way. Oke, berarti two way. Cuman speknya top mount udah yang pakai spherical gitu, terus ininya enaknya depannya dia itu. Shock legendaris. Nonton Shock DTM zaman bolak-balik. dulu, shocknya KW semua. Shock mobil balapnya dia juga KW kalau nggak salah, ya kan? GT4 RS, tim Engine Plus kita shocknya KW juga. KW juga, iya. Grup IM, legenda dari Jepang. Radiator, PWR. Radiator, intercooler, turbonya Turbo kemarin di-blanket. udah sempat ganti. Tapi dibayarin customer jadi ya kita balikin standar dulu. Totakan plat nomornya bagus, Tatakan Vin. plat nomornya dong. Ini iya, produknya iya. juga dari Engine Plus ya. Iya, Jadi bilet. bahannya tuh bilet karena kemarin gue diledekin mulu. Ini plat nomor kewer-kewer nih, jelek nih. Ini kayak Grab aja. Begitu dilihat selalu petot kan. Oh Rupanya itu iya, kena angin plastik. ya. Kena angin. Gila Jadi kita nih, ganti depan serius. belakang udah pakai platnya. Gimana Koko? Ya memang sih salah satu gerak depan paling enak Type R. Dari zaman dulu ya emang ini ya ibaratnya jadi jagoan mobil track gitu Iya. kan. Wow, gila, setelan camber depannya bisa langsung di setel ya, enak ya dari Iya. top mount ya. Habisin pokoknya ya. Kemarin cuman waktu kita pergi kita nggak corner weight balance. Jadi Oke. based on pengalaman sendiri nyeting mobil ya udah coba aja gini. Nggak apa-apa, sebenarnya corner weight balance itu benar-benar fine tuning banget sih. Yang penting tinggi shocknya semua pastiin sama. Oh, Jadi oke. corner weight balance itu buat nentuin tekanan roda ke tanahnya. Equal. Benar-benar rata. Tapi begitu lu udah jalan 5 lap, bannya udah habis separoh yang bagian sisi sebelah kiri karena Iya, sirkuit iya. kebanyakan belok kanan, sebenarnya udah berubah lagi. Oh, gitu. Jadi itu idealisme super tinggi untuk corner weight balance. Jadi perlu enggak, tapi kalau mau menang ya perlu. Iya, gitu ya. setiap kali kita mau balap, biasanya kita corner weight, pastiin posisinya 0. Jadi even practice sama qualification besoknya setel lagi ulang gitu. Kalau saya sih saya cek. Oke. Time consuming dan sangat-sangat ini ya makan biaya. Ini peleknya mahal nih. Velgnya ya ini velg nggak akan saya pakai buat track juga Oh, kayaknya kirain sih. dari kemarin pakai ini. Enggak. Waduh, gila. Jok ganti, setir ganti. Ada pedal shiftnya toh? Ada pedal shiftnya itu buat klakson. Buat klakson tapi klakson saya pindah akhirnya dan kita bikin jadi buat launch control. Sangat-sangat tipe street banget ya ini ya masih bilang ya. Gue demen nih sentuhannya nih. EP400-nya belakangnya karbon. Ini kita terinspirasi dari lihat itu kok GT3 RS di atasnya kan ada tulisan itu tuh dia Ya. di apa cat hijau misalnya terus karbonnya Boxnya ini karbon. kalau ini saya Iya. balik ininya karbonnya kelihatan tulisannya di sini kita kasih. Nah ini ngaruh banget. Jadi kalau kemarin Iya. kita balapan, wing angle-nya kita tinggiin, top speed-nya turun. Benar. Tapi keuntungannya ngeremnya bisa lebih dekat. Iya. Terus kalau di Mandalika di tikungan 16 itu ke kanan yang agak panjang, itu kan di trail ngerem terus sambil belok. Benar. Kalau kita terlalu dekat ngambilnya, Pantatnya gecol. rear wing-nya angle-nya kurang, pantatnya gecol, bahasa lu keren tuh. Tapi kalau ada ini jauh lebih diam. Oke. Nah, kalau misalnya wingnya kita datarin, di situ nikungnya pantatnya goyang. Oke. Jadi ya ini mesti bisa nyetingnya sih. Kemarin kita coba, jadi memang waktu yang sebelumnya udah pakai wing ini, tapi ininya nggak begitu Nggak tinggi, ditinggiin. pakai stok dia punya yang aslinya pendek. Jadi nggak berasa lebih kayak fungsinya tuh lebih kayak tampilan aja lah ya. Dan kemarin begitu giniin kita mainin wing jadi understeer malah. Ya. Akhirnya jadi balikin lagi ke angle awalnya cocok sama saya sih. Ya ini mesti diukur. Pakai itunya, penggarisnya berapa derajat. Iya. Emang ini ngaruh banget sih. Cakep ya. Ini merek apa ini? Ini Honda Access Oh, wingnya. Ininya Casco. Ya knalpot kita pakai APXi. Saya pilih ini karena masih bisa Valtronic. gede knalpotnya ya. Jaden banget ya sih, gampangnya kan. Berapa HP, Vin? Terakhir di dyno waktu itu di sekitar 390 HP on engine
Dengan etanol sampai 430. Gila, bisa disetir tuh di Mandalika. Waktu itu kita coba maximum power, sayanya nggak bisa. Akhirnya kita turunin power 370-an lah ya, baru enak disetirnya. Iya, jadi mesti balance Betul, itu antara ya. power sama handling. Nah, ngomongin soal balance, ada satu mobil yang katanya ini udah nggak balance. Spin gila-gilaan. Kenceng, nge-lag, tapi yang penting gayanya keren dan suaranya asik. Nah, ini dia nih, kita lihat ya. Ini mobilnya kalau Lucas. Iya. Kasih tahu ini dong, sekarang gantian. Kita diturin mobilnya kalau Lucas build-nya gimana nih? Ini mobil tahun 2017 Civic Type R. Dulu begitu mobil ini pertama keluar langsung beli. Yang pertama saya ganti adalah langsung velgnya dulu. Karena 20 in. Iya. Berat dan keras. Iya, ganti ke 19. Oke. Oh iya, 19. Pantesan gede ya. ZE 40. Oke. Terus nggak 18? Kok 19? lebih demen. Oh, lebih Kalau- proporsional. Iya, kalau 18 tuh lebih kayak anak sirkuit banget. Lebih kecil, mobilnya pendek banget. Iya, benar, Kalau pakai 19 lebih bisa buat harian. Dibuka. Oh, dibuka sekalian. Nah, ini banyakan dulu modifnya di mesin. Di mesinnya, yuk kita lihat. Jujur gue belum pernah lihat sama sekali mobil ini ya. Gua aja Gua udah sampai lama lupa nggak lihat. kalau Lucas punya mobil Type R. Kirain dia udah berubah merek. Nah, oh serba hitam ya kok ya? Covernya nggak dipasang, kan covernya merah. Oh iya. Jadi ini begitu Type R ada, sama kayak kakak Davin, sebenarnya udah sempet jadi. Terus tadi kan turbonya laku dijual ke customer. Ya mungkin ini udah mengalami proses itu sampai 5 kali. Gitu. Oke. Jadi ada yang mau nggak mau nunggu? Udah lu punya Begitu aja. udah jadi, ya kan? Copotin. Iya. Ya kan diminta sama teman-teman, ya udah kita pasang. Nah ini spek yang sekarang ini turbo ganti, piston ganti, cam ganti, intercooler ganti. Ya. Tapi Berapa dari HP luarnya nggak kelihatan mobil power besar gitu ya. Jadi kayak nggak mau diganti-ganti kayak dikasih splitter lah apa gitu. Enggak biar gini aja, biar kalem. Tapi begitu diajak ngebut, ayo dah. Ayo, ini kalau nggak salah 430 WHP deh. Oh wow, 430 ya. Dengan bensin Pertabo, nggak pakai apa-apa. belum pakai etanol. Belum. Power di sini jadi ada dyno-nya juga. Mereka menggunakan dyno Mustang ya? Mustang, Nggak salah ya. iya. Mustang sama mainline mungkin angkanya bisa dibilang 11-12 ya. Jadi 440 udah lebih kencang dari itu loh. Lebih kencang dari M3 baru tuh yang M2 kita dyno di sini 380. 380. Oke. M2 G87 itu yang kemarin buat ke Mandalika kita dyno di sini 380, terus setelah kita ganti exhaust itu jadi 406. Oh, oke. Nah, ini 430 atau 440 gitu. Jadi ya Street lumayan driven ya spin-spin. pokoknya ya? Iya. Oke. Benar-benar mobil harian. Udah pernah dijajal sampai speed berapa nih? Katanya kayak gini. Gigi 6 standar aja 260 masuk. Masuk. Waktu acara Type R sama-sama waktu itu Bandung tolnya belum lama jadi, masih kosong banget gila. Turunan kan ujungnya kelihatan. Kayak kita doang sendirian, gas 260, speedo 260 cuman kayak pelan karena kan saking kosongnya. Oh iya, kalau ada mobil lain baru ngeri Iya, ya. 260. Oh gila ya. Jadi Dengan power segini juga dulu. waktu itu malah masih standaran. Oh. Cuma dulu pertama datang langsung ganti ECU. Motek, Iya kan? motek. Dulu ganti Motek, kayaknya Oh dia udah iya, 4 ini kali ECU-nya. pakai Motek, sekarang pakai Syvex. Oke. Nah kalau di FK8 enaknya udah ada dia, banyak ya aftermarket ECU, udah plug and play. Kalau FL5 kayak sampai saat ini belum lihat ya, belum. Iya. Kalau nggak salah ada, tapi ntar jadi function di dashboardnya banyak nggak hidup. Betul, jadi kalau FK8 sama FL5 sebenarnya kalau untuk fungsi engine aja kita bisa ganti ECU-nya, hidup. Tapi langsung komunikasi CAN-nya yang Yang nggak nggak bisa hidup. bicara. Jadi kayak tombol R-nya. driving mode-nya tuh nggak bisa. Yang di R, yang di comfort, sama yang di sport langsung nggak bisa. Oke. Terus komunikasi dengan LED layarnya tuh untuk shift point-nya semua langsung pada mati. Jadi emang kalau mau iya. balap doang ya silakan Iya, pakai ini. tapi janganlah. Ini mobil balap. Janganlah, mobil semua harus fungsi enak. Boleh kita coba nih nanti. Boleh, Oh, boleh. silakan Nanti kita nyetir coba. aja. Kita ngobrol dulu kali dalam. Panas nih, panas. Aduh, gitu aja panas manja. Makin sore makin panas ya. Jadi di sini panas itu karena ngeliat mobil yang makin powernya gede-gede, makin hot. Gue sampai keringetan nih di sini. Nah jadi sebelum kita cobain mobilnya Ko Lucas nih, kita tanya-tanya dikit kali ya. Ko Lucas, jadi kalau dari balap sendiri kan, Koko dulu ya dari tuner kan sebenarnya awalnya bangun mesin gitu segala. Iya. Lu pertama kali turun balap
di apa? Drag atau Drag. drag? Drag itu nyetir Evo. Drag itu dari nyetir Suzuki Karimun, Daihatsu Taruna, Wow. Toyota Starlet. Heeh. Dari itu tahun 90-an ya. Tahun 90-an. Gue belum lahir, artinya dia udah umur berapa ya? Ketahuan bedanya ini. Gue 89. Kita ganti dari Evo, R34. Oke, dari mobil-mobil yang biasanya lu udah coba. Udah, iya. Di kala itu apa sih? Maksudnya kayak zaman sekarang ini kan di era-eranya kita, ya at least waktu gua lah ya, gua main mobil itu udah mulai mainin chipping, piggyback. Jadi zaman dulu itu sebenarnya tahun 90 injeksi kan udah ada. Tapi tahun 90-an itu injeksi kebanyakan diganti karburator. Nah, itu kita main dari 4 barrel, 6 barrel, ya kan. Terus untuk mobil turbo pun kita masih pakai karburator. Oh, oke. Terus kita nggak pakai tuh mesin dyno, terus kita nggak pakai tuh yang namanya AFR buat ngelihat. Jadi benar-benar ngerasain dari mesin sama dari warna asap knalpot sama dari busi. Gitu. Jadi jadi waktu mesinnya kita gas, ya kan, dari belakang kita mesti ngelihat ngebulnya seberapa, gitu. Cumi darat nggak gitu? Iya, kalau mobil bensin cumi darat nggak, kalau baunya waduh, terlalu wangi, terlalu rich. Nah, terus jadi begitu, ya? iya, terus kita buka busi. Nah, terus mesti jago banget ngerasain mesin. Jadi begitu mesinnya kayak nyendet-nyendet, itu lean. Begitu mesin nyendet-nyendet, lean, kita nggak mau ngangkat gas, pasti pistonnya lumer. Baik mobil high compression ataupun mobil turbo, pasti sama penyakitnya. Kalau mesinnya nahan, teriak doang, majunya enggak, terus apalagi ada sendatan, berarti lean-nya udah parah. Begitu buka busi, ya kan, kalau masih selamat businya kering doang, tapi kalau nggak selamat businya lumer. Buntung. Iya. Terjadi loh sama mobil gua kemarin, rupanya waktu gua ke Mandalika, itu hari pertama turun mobilnya pincang. Wah, gua stres banget, gila udah sampai sini kan. Dan ternyata begitu buka businya buntung satu. Nah, rupanya gua baru ingat sebelumnya itu kejadian fuel pump O-ringnya sobek, nggak naik bensinnya ke depan. Berarti gara-gara ngelin kan? Iya, dan businya sampai begitu kan? Kayaknya itu kalau dipikir-pikir mungkin dapat stok dari pabrik yang nggak bagus dan kena etanol. Kan etanol itu bikin ini ya. Tapi untungnya sih nggak kenapa-napa, nggak apa yang ngejebol. Nah, kalau saya bilang gara-gara O-ring kena etanol, bensinnya leak, pressure-nya nggak cukup, pasti langsung ngelin. Untungnya nih mobil, gue bilang nih super badak. Ya. Jadi ini udah kayak Innova diesel mobil bensin. Nah, jadi dari keterbatasan itulah, menurut lu itu nggak yang bikin lu jadi lebih jago juga dalam sense, ibaratnya kan kalau yang zaman sekarang semua udah serba data ya, kayak gue patokan gue data. Nah, dengan keterbatasan dulu itu bikin lu jadi lebih terasah nggak sih sebenarnya buat lu? Jadi gini, kayak anak-anak lagi dyno, dengar dari suara mesinnya aja, apa dari ngebulnya saya biasanya udah tahu. Pasti itu Lin tuh lagi duduk, anak-anak lagi ngedyno, itu nggak bener, bilangin ngelin jangan digas dulu, ya kan, suruh buka data log dulu yang benar. Ya itu masih kebawa sih sampai sekarang. Kita nggak ngomong jago, orang yang pernah mengalami itu pasti bisa ngerasain itu, gitu loh. Kita nggak usah ngomong sok jago aja, maksudnya, wah dia dari dulu, ya kan, bisa ngerasain semuanya, enggak. Semua yang pernah ngalamin zaman itu pasti bisa ngerasain itu. Nah, kalau dari sisi balap nih, gue penasaran kayak kalau Lukas kan sekarang kita lihatnya udah keren ya, balapnya, wis jago. Mobil lu pertama tuh apa sih yang waktu lu balap lu turun ya secara official? Kalau di drag race itu kan mulai dari tadi saya cerita ada Toyota Starlet, Daihatsu Taruna, Turbo, saya kasih NOS. Terus mulai balap one make race itu Brio pertama keluar. Itu mulai dari balap one make race dari Brio, ya kan. Nah, sampai terus sekarang ya pakai Porsche gitu kan. Tapi ya semua enjoy aja sih. Itu semua menjadi sebuah ini nggak sih lo? Maksudnya kayak lo kan dulunya dari pelan. Ya orang kalau dari sekarang mau begitu tuh gue nggak mau naik Brio pelan, gue mau langsung Porsche gitu kan. Buat lo itu kayak ya semua emang harus dari awal prosesnya gitu nggak sih? Dari iya jelas. Dulu. Jadi yang pertama kalau pengalaman saya, yang pertama itu memang nggak bisa langsung dari yang kenceng. Karena kayak kemarin kita balapan pakai Porsche itu rada-rada intimidating. Sebagai pembalap kita merasa tertekan juga. Nggak gampang nyetir mobil GT3, ya kan? Mendingan mulai dulu kalau baru mau mulai nih, ya kan? Mulai aja dari Honda Brio One Make Race atau drag race dari mobil apapun, ya kan? Yang
punya di rumah yang boleh dimodifikasi sama orang tua, sama keluarga, ya kan? Itu ya, Ya, mulai dari bisa situ. sanggup lah biaya. Iya, pokoknya yang menurut kita nyaman bisa kita buat balap. Oke. Mulai dari situ aja. Karena banyak nih kok, kalau gue lihat ya sekarang muda-muda, wih gengsi dong, temen gue naik BMW, masa gue naiknya Jazz gitu kan, begitu bawa trek belum tentu menang juga lah, kan bawa Jazz gitu kan. Nah, saya pernah cerita, balapan di sirkuit itu kayak nge-gym. Makin sering masuk sirkuit, makin nyaman, makin menguasai. Gym juga sama, walaupun saya nggak pernah nge-gym. Saya baru gym tadi pagi berasa. Jadi ya memang mesti latihan di sirkuit yang serius lah, sama teman-teman pembalap itu improve-nya gila banget. Skill nyetir, dari belajar nyetir dari di jalanan, jangan kebut-kebutan di jalan, ya kan, tapi skill nyetir dari jalanan, masuk sirkuit, itu skill di sirkuit itu benar-benar berbeda. Jadi kasarnya nih jago di jalanan, begitu masuk sirkuit, melempem tuh banyak banget. Itu dunia yang berbeda. Langsung jadi newbie Iya, makanya mendingan langsung aja main sirkuit. Serah mau mulai dari Honda Jazz kayak, mau mulai langsung dari One Make Race apa aja, ya kan? Yang ada langsung aja masuklah ke sirkuit. Dicoba. Nanti saya Desember balap lagi Honda Jazz. Oh, Honda Jazz lagi? Iya. Oh, padahal dari Porsche kita balikin lagi ke Jazz. Desember ini tanggal 6-7 ya, itu Porsche pulang Mandalika, minggu depannya langsung balap di Sentul Honda Jazz. Endurance 6 jam. Oh, 6 jam? Iya. Itu tim ini lah ya, tim play lah? Iya. Rame-rame gitu. Jadi masih habis main gerak belakang, Porsche 500 horsepower lebih, balik lagi ke Honda Jazz 100 horsepower front wheel drive. Wah, enak tuh, jadi saya udah sangat terlatih. Nah, itu juga sesuatu yang sangat berbeda. Jadi makanya punya gerak depan, belajarlah pakai gerak depan. Punya AWD, ya belajarlah pakai AWD. Punya rear wheel drive, belajarlah pakai RWD, nggak usah pusing-pusing. Mobil gua maunya FWD, gua punyanya misalnya RWD, ya kan? Jual dulu ganti, enggak, belajarnya pakai yang ada. Iya, masterin dulu lah ya. Betul, tapi ya sorry, jangan pakai mobil yang tinggi yang nggak proper. Ya kan, katakan aja misalnya RWD ada BRC, ya udah pakai. Oh, FWD ada Type R, ya udah pakai. Ya kan. Oh, punyanya Brio, ya kan, toh memang ada suspension kitnya, pakailah Brio gitu. Menurut lu apa sih yang paling penting nih dari persiapan balap? Ya selain mobil udah pasti lah ya. Tapi kalau balapnya sendiri apa sih buat orangnya gitu loh? Buat orangnya, safety equipment yang pasti, baju balap, sarung tangan, sepatu, setir. Kita juga pakai dong. Setirnya kita pakai merek Om-Om. Om-Om. Dari sini lihatnya Om-Om. Honda tuh. Wow, dari sini. Oh wow. Jadi Momo ini sebenarnya kayak merek yang udah lama banget ya. Yes. Zaman gue kecil, gue inget tuh ke toko bokap gue dia ada setir kotak merah Momo apa Sparko. Betul. Kenapa nih akhirnya lu pilih megang Momo tuh gimana sih ceritanya? Jadi menurut gua Momo ini kan dari zaman dulu kan, brandnya udah kuat dan di sini kan banyak banget mobil Porsche. Porsche itu klasik setirnya rata-rata semua di dunia pakainya Momo. Karena bentuknya buat klasik cocok, bentuknya buat mobil modern juga cocok. Dari factory-nya udah Momo? Nggak, Porsche klasik yang dimodif. Oh, terus Subaru banyak yang setirnya pabrikannya dari Momo. Iya. Mitsubishi Evo, Momo. Terus apa lagi? Ya sebutin lah, gua lupa, nggak tahu. Cuman banyak banget yang dari factory emang pakai setirnya udah Momo juga. Karena dari Itali ya kayak dulu Brembo aja jadi OEM-nya semua mobil. Mungkin kalau rem kebanyakan Brembo, kayak kalau setir kebanyakan Momo. Dan modelnya keren, ya kan? Terus peruntukannya bisa buat mobil klasik, bisa buat mobil modern, bisa buat balap, bisa buat harian. Benar-benar. Apalagi kayak sekelas Pun aja deh. Iya. Setirnya Momo juga, begitu datang, wah aku beli mahal-mahal. Setirnya iya. Momo, tapi emang custom ya dia ya. Iya. Size-nya lebih kecil, kulit leather gitu kan. Iya. Nah, kalau gue sendiri, gue suka sebenarnya setirnya kulit karena tangan gue agak basah keringat. Nah kalau yang begini nih, gue takutnya ngejiplak gitu kan. Tapi buat balap ternyata udah pakai race glove, enak sih yang sweat. Justru terbalik. Kalau dari yang gue tahu, setir itu kayak ini kan leather. Leather ya. Begitu kita makin balap, makin panas kan tangan. Wah, adrenalin tinggi. Basah nih, licin. Iya. Makanya kalau mobil racing, Sweat. kebanyakan lahirnya Alcantara, sweat orang dulu loh. Padahal gue yang orang dulu. Jadi bener Alcantara. Iya. Sweat tuh beda ya? Nggak ngerti dah.
Alcantara. Jadi ya emang iya keringatnya nyerap di sini, tapi kan emang itu yang dibutuhkan, keringatnya nyerap ya kan, jadi gripnya tetap ada. Terus Alcantara mau pakai sarung tangan yang kulit, mau pakai tangan telanjang, nge-grip terus. Grip terus. Paling ledes tangannya. Iya, paling kalau udah kelamaan keringatnya udah nyerap nih di dalam. Ini contohnya nih ya. Iya. Ya mungkin dia nyetir nggak pakai gloves nih. Sama ya pakai gloves juga sama. Oh tetap ya. Sama. Karena kan di grip terus lama-lama. Iya, di grip terus. Lomba. Tegang nih yang nyupir nih. Termasuk di mobil Porsche balap, setirnya mau juga. Enggak. GT3 dia udah Porsche ini ya, GT3 ada program. Setirnya kayak karbon gitu, terus cuman separoh setirnya. Oh oke. Nah. Oh yang gitu doang tuh. Iya, ini juga menarik. Kayak Ini Mod 88 ya. Ini gue juga pakai ini nih kok di mobil gue. Iya. Mod 88. Jadi memang Mod 88 ini cocok buat balap, selain ada celongnya juga. Terus setirnya juga agak nggak bulat. Iya. Sama kayak di mobil balap. Biar gampang. Porsche keluar. juga setirnya nggak bulat, kalau dia terbalik, datar di atas. Jadi tergantung kita modelnya. Iya. Selain supaya keluar masuknya gampang, kalau mobil balap kan kebanyakan begitu kita ganti Driver. jok balap, kan joknya lebih pendek. Setirnya butuh lebih pendek juga kan. Jadi nggak deket sama ini juga, nggak deket sama paha juga. Oke, iya. Dan yang sekarang nih trennya tuh mobil daily pakai setir balap. Jadi orang dulu kan pikir udah bagus mobil, tapi kayak Type R lu aja deh. Tadi kita lihat ya kan setirnya pasti beda deh. Karena begitu gue ganti dari setir gue ke ini, handlingnya tuh berasa lebih precise ya, lebih cepet, lebih precise. Dan sekarang mobil-mobil balap nih, bukan mobil balap, mobil daily ya, bisa pakai ini, tapi tidak harus menghilangkan functionality. Betul. Ya kan kayak yang di sini kita ada yang Zestec, ini ada Matrix. Jadi semua tombol apa tuh kayak R mode, terus ada apa ya, kalau Matic ada juga paddle shift kayak gini nih, ya kan ini di M2 dia pakai ini, jadi tetap bisa merasakan functionnya street, tapi buat dipakai daily lebih sporty gitu kan. Bener kan? Sebenarnya ada satu rahasia lain sih. Apa tuh? Jadi kalau kita pakai steering wheel racing, setir balap, Momo atau apapun, tadi kan lu berasa nyetirnya lebih gimana gitu kan, itu benar. Jadi pada umumnya, pada dasarnya begitu kita beli setir racing, tau nggak? Yang kita lakukan pasti apa? Kita balap. Selain ngelihat modelnya keren, terus kita pasang, kita pegang-pegang kan. Nah di situ biasanya kita mulai nyetel tuh, kurang majunya, kurang mundurnya, iya kan? Nah kalau udah kita nyetel dan dengan setelan yang benar, nanti kita praktek di mobil, saya kasih lihat. Jadi saat kita nyender nih, set. Terus ini kan ada adaptor, nanti ada bos kit. Iya. Kalau mobil track pada umumnya tuh setirnya dia nggak rebah gini, tapi agak rata. Beda mobil rally, dia setirnya agak gini. Kebanyakan mobil track tuh gini. Kenapa rally gitu? Karena orangnya sering jumping gitu? Karena joknya kebanyakan lebih tinggi untuk ngelihat jalan. Oh. Kalau mobil track lebih pendek. Nah kalau di mobil track lebih pendek, begitu kita nyetel, biasa tangan kita suka gini nih nyetel. Jangan sampai kita tangan nggak nyampe ke sini, iya kan? Nah begitu kita duduk gitu, tangannya udah dapet, kecepatan tangan nikungnya meningkat. Oh itu dia ya. Itu kuncinya. Dan di depan kita nih sekarang ada 2 buah steering hub ya, yang lagi kekinian banget nih sekarang. Iya. Yang dipakai di Goni ini Zestec nih kok. Kalau itu Matrix. Matrix tuh di BMW banget ya. BMW banget ya. BMW banget. Ini lucu ya, mobil gua tuh padahal mobilnya manual tapi ada Matic. Iya tuh. Bunyi ceklak-ceklak. Bunyinya mantep ya. Ini lebih enak juga itu bunyinya. Oh. Nice juga. Lu lebih suka yang mana? Bedanya nih. Ini magnetik kan, makanya dia bisa sama. Kalau balap, gue lebih suka yang berisik. Kenapa? Nambah satu sense lagi, indra. Lu lagi nikung, knalpot lagi berisik, lu tuh mesti yakin cetek. Oh, kalau ini kadang nggak sengaja kepencet gitu. Ini udah jauh lebih berisik dari yang asli, cuman ini sih wow banget nih. Gampar gitu ya? Oh, iya, bunyinya. Tuh, coba. Iya. Nah, karena mobil gue manual, jadi gue nggak pernah pakai kan, nggak tahu. Gue pakai biasa buat klakson. Woi, minggir, ten gitu kan. Tapi untuk build sih dua-duanya bagus ya. Yang ini dua-duanya Krontec, ini bagus. Iya, ini quick release-nya buat buka. Tengahnya dia ada ini kan sama. Iya, sama. Cuman dia kalau yang ini bisa diprogram, enaknya dia apa warna-warninya tuh. Ya. Lampu Natal bisa ganti. Kalau yang ini dia lebih terlihat
lebih mewah kalau menurut gua sih ya. Karena dia warnanya hitam sama momongnya masuk terus dia ada tombol merah nih. Kalau ini ini warna sendiri nih. Stiker. Kalau ini klaksonnya tengah, kalau ini klaksonnya samping sini. Ini dong. Oh, ini. Ya bisa aja mau diapain kan terserah. Kalau gue jadi launch control, gue tahan, ini injak gaspol, beredek gitu deh. Bisa Lucu ya, buat sekarang kita hidup iya. di zaman teknologi. Jadi bisa ini. Tapi ya apapun itu setirnya pakai merek Momo. Aduh, Om senang. Kebanyakan ngehina merek ini tapi gue pakai. Om senang, Om bayar. Oh iya, boleh tuh. Tapi iya, dua-duanya keren. Jadi Sama ya kalau ada yang berminat orange-orangenya. Momo bisa kontak gua ya, kita sebagai dealernya juga Engine Plus sebagai distributornya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau mau nyoba-nyoba rasanya bisa mampir ke sini, apa coba di mobil kita juga boleh. Oke, kita coba setupnya Kakak Dapin nih, sama badan gua pas nggak? Wih keren loh, warna-warni ini. Jazz-Tech. Nyala dong. Mana tuh kuncinya? Nyala nggak tuh? Nyala. Nah, jadi kalau pakai setir aftermarket gini, kita pastiin nih nyetelnya nih lebih enak nih. Di sini ada tekukan, di sini kira-kira nih ada kesejajaran antara pundak sama ini. Jadi, nah tangan lu pastiin dulu nih pedal semua udah oke, nggak jinjit. Ini gue pas tuh, rem udah pas. Sekarang kita setirnya nih. Oh ini udah oke. Ini udah pas nih. Tunggu dulu. Nah, kita mesti begini. Set. Nah ini pas nih, ada di sini nih, tulang sini. Di apa namanya nih? Wrist ya? Nggak tahu gue namanya apa. Oke kita hidupin. Jadi sekarang kalau kayak gini, ini udah pas. Setir itu ada angle-nya loh. Kalau di sini udah pas nih bisa. Kemungkinan kita nih begitu nikung nih, tuh tangan kita ada power terus. Jadi kalau mobil pantatnya gecol, misalnya lagi belok kanan, set, gecol, set, cepat. Nah, kalau misalnya setirnya jauh, kita jauhin dulu ya. Ini tetap bakal dekat nih, karena ininya udah diganti. Oke, entah kenapa nih bisa pas banget sama gua. Anggap aja ya, kakinya pas, setirnya jauh. Nah, ini nih, tuh. Kita lagi ketarik sabuk, ya, pundak ya. Ini kan, nih, ini orang ngerasanya pas. Oh, kalau gini, pas-pas aja. Tapi begitu kita udah ketarik sabuk, nih, tuh. Nggak bakalan bisa cepat, butuh tenaga lebih tinggi, belum ini ketarik. Oh, ngeden. Capek nyetirnya, nggak bakalan bisa. Wah, pantat gecol, menarik ya. gecol nggak bakalan bisa cepat loh. Tuh jauh. Berasa kayak ngegerakinnya tuh satu tangan. Tapi kalau lu kayak tadi deket, gua pastiin dulu gua ini. Nah, set nih kaki udah nggak jinjit, setir udah paling mundur, udah. Ini ngegerakin tuh berasa enteng banget. Beda. Makanya lu berasanya langsung pakai setir racing kayaknya nyaman banget. Emang karena setelannya pasti udah pas. Ya ini lu udah style kan? Iya. Jadi ternyata secara nggak sadar mungkin ya itu gua tuh nggak tahu ternyata ada ilmunya kan tadi ada sudut derajatnya apa. Tapi gua ngerasa yang enak aja buat gua gitu. That's why ya makanya bisa podium lagi ini dia rahasianya. Podium terus. Bener banget. Cepet. Oke. Wah, menarik ya. Dapat ilmu baru lagi mengenai setup buat motorsport. Jadi gue tuh sekarang tuh lagi demennya juga nih kalau pas. Ya dari dulu gue hobi dari dulu Honda Jazz gue masuk track apa segala. Dan sekarang ini lebih seneng lagi karena mobilnya cukup mumpuni lah ya. Jadi Type R ini gue senengnya dari kemarin gue banyak latihan tuh di simulator. Simulator sehari 2 jam. Jajolin terus sampai lama-lama begitu nyetir mobil beneran, sama nih rasanya nih gitu loh. Nah, simulator juga sama tuh. Saya bukan orang yang main simulator. Ya kan? Iya. Anak simulator begitu main ke mobil, pandangan saya itu justru di simulator dia nggak ada G-force. Begitu masuk ke mobil, dia ngerasain G-force, bukan kaget. Menurut saya jadi ada sense. Tadinya kan nggak begitu bisa ngerasain mobilnya bakal overshoot apa enggak. Kalau di simulator berbakat dan bagus untuk kepresisian dan attack-nya, begitu ditambahin G-force dia tahu mobilnya bakal mintir apa enggak. Jadi nambah satu sense, jadi makin berani juga dan makin presisi juga menurut saya. Advantage ya sebenarnya itu ya. Kalau menurut saya iya. Mungkin yang terakhir nih buat kau Lukas, jadi ada ini nggak ya kira-kira kayak apa ya, motivasi buat yang nonton, ibaratnya Koko udah di level sekarang motorsportnya
level udah GT3 gitu kan, buat kita masih muda-muda lihatnya, wow itu kan sebuah achievement. Apa nih kira-kira biar kita nonton nggak mikirnya, iyalah dia udah di GT3, kan semua orang ada proses kan. Gimana kira-kira? Ya intinya semua orang yang sudah sampai ke level itu pada awalnya mereka semua adalah pemula. Jadi pemula berarti baru mulai, jadi mulai. Mulai dulu aja. Iya, gitu. mulai dulu, konsentrasi, maksudnya yang tekun. Ya kan, begitu udah tahu jalannya, udah jalanin yang tekun. Kan semua pro juga awalnya pemula, udah itu dulu aja. Banget. Iya. Dan pro, ya saya nggak bilang saya pro, yang udah kayak saya nih, itu dengan adanya teknologi sekarang semua, jadi prosesnya untuk mencapai ke posisi bisa nyupir, bisa tuning, menurut saya semua sekarang menjadi jauh lebih cepat. Itulah teknologi yang diciptain sama manusia. Iya, Dulu mau belajar tuning mobil butuh waktu 10 tahun, karena apa? Mau tuning mobil nyobainnya di jalan, sampai pegel tuh. Tiap malam nyobain, bahaya, resiko, waktunya belum tentu ada. Sekarang nyobainnya gas di mesin dyno. Langsung, mobilnya terlalu ngelin, langsung tambahin bensin. Berarti kan segala sesuatu waktunya menjadi lebih singkat. Sama, mobil di balap juga gitu. Dulu mau ngapalin sirkuit, mesti datang ke sirkuit, muter, bayar bensin, bayar towing. Sekarang untuk ngapalin aja minimal ada simulator. Kalau orang dulu aja bisa, masa anak zaman sekarang nggak bisa? Nah, itu artinya gue belum terlalu tua buat mulai ya. Gak ada yang tahu ya, yang namanya kita mencoba kan ya, kayak kau bilang, gue jadi termotivasi gitu. Gue pengen belajar juga, kalau ya sekarang baru mulai ada inilah, udah bisa making money sendiri kan, jadi kita bisa lebih make sekarang golden era of teknologi lah, teknologi berkembang terus. Begitu tahun 2000 berapa tuh? Ya begitu udah canggih-canggih lah. Untung saya kelahiran tahun 2020, jadi teknologinya lagi berkembang semua. Saya tahun 2023 baru lahir. Oke, begitulah kurang lebih ya guys. Jadi interview kita sama Ko Lukas, thank you banget loh. Saya nggak tahu loh hari ini mau diinterview, kirain mau ngomongin mobil doang. Iya kan kita ngobrol, dan abis ini kalian bisa cek ya di video lainnya, kita mau coba mobil sebelah gua nih. Ya mobil gua udah nggak perlu coba lah, udah banyak yang nyoba-nyoba juga. Dan kalau dibanding sama ini larinya pasti kencang. Jadi stay tune, ikuti kita di video berikutnya. Oke, kita coba ya. Gila kan? Pindah jalur. Nyeprit. Gitu caranya. Oke.